Di Rubik Ruang Bincang Asik. Bersama saya di sini host yang paling asik walaupun mungkin lebih banyak asiknya, Ahmad Gifari bukan Raffi. Dan rekan saya Zahida Nurul Ifah yang paling cantik. Dan bintang tamu spesial kita pada saat ini yang mungkin wajahnya sudah kalian kenali sebagai host sebelumnya, namun kini datang sebagai narasumber kita, yaitu Bang Kenny Alfaruk dan rekannya Kak siapa Kak? Yang paling cantik ini. Dan saya Mutiara Priscilia Santani. Lalu seorang bocil tidak tahu dari mana mewakili dari HIV/AIDS, yaitunya Fathin Dimas Pramana. Oke. Nah, pertama-tama nih Bang, sebagai anggota untuk Abang sendiri nih, apa kesibukannya kira-kira akhir-akhir ini? Ya, kesibukan akhir-akhir ini Kak terlalu ada sih, palingan untuk mengurus-ngurus organisasi saja. Kalau untuk Dimas sebagai anggota HIV/AIDS, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Membantu masyarakat agar tidak terkena HIV dan AIDS. Dengan cara melakukan edukasi. Edukasi. Oke. Tadi masuk kamu tadi. Saya kan anggota baru dari PIKR ini. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak dan abang-abang ini mengenai anti free sex dan anti HIV/AIDS. Nah, dari itu boleh dijelaskan sedikit mengenai anti free sex? Oke, ini mau dijelasin oleh abang atau kakak yang cantik ini aja? Boleh dijelaskan sama kakak yang cantik ini aja? Oke, baiklah. Free sex itu merujuk kepada seks bebas yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis atau sesama jenis tanpa ada ikatan pernikahan yang tidak bisa diterima oleh norma agama maupun secara hukum. Oke, dan juga dengan cara bergonta-ganti pasangan. Berarti untuk orang-orang yang melakukan free sex ini akan apa dampak buruknya yang mungkin bisa terjadi sama mereka? Dampak buruknya sih banyak. Bisa yang pertama itu terlebih itu kan pertama kita akan melakukan yang akan terjadi itu kan kehamilan di luar nikah. Nah, dari kehamilan di luar nikah ini akan banyak yang terjadi dampak-dampak buruknya seperti depresi, dijauhi masyarakat, bahkan dikucilkan oleh keluarga. Nah, jadi untuk free sex ini juga termasuklah untuk remaja kan, apalagi remaja ini juga agak rentan untuk masalah itu. Nah, saya ingin bertanya, apa yang membuat remaja itu rentan dengan perilaku seks bebas atau free sex ini? Yang membuat remaja rentan atas perilaku seks bebas ini mungkin remaja itu kurang pengetahuan tentang apa bahayanya dari seks bebas dan mungkin rasa penasaran yang luar biasa, rasa penasaran yang ingin tahu yang sangat luar biasa atas kegiatan seks bebas itu sendiri. Nah, berarti untuk abang-abang dan kakak-kakak di sini sebagai anggota PIKR di bidang anti free sex, apa aja yang sudah kalian lakukan untuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan anti free sex ini? Oke, kami sudah melakukan 2 bidang. Yang pertama itu memberikan materi-materi secara langsung atau tatap muka dengan kami membuat materi-materinya dan kami akan memberitahukan apa itu materi-materi tersebut dan kami sampaikan kepada kelas-kelas biasanya itu. Dan juga yang kedua, kami juga melakukannya untuk masyarakat dengan cara membuat postingan di Instagram atau sosial media lainnya. Nah, gimana cara pendekatan anggota free sex ini untuk menyampaikan bahaya free sex ini kepada sesama remaja? Mungkin dengan memberikan edukasi secara langsung atau secara online kepada remaja-remaja sekitar. Nah, kita tahan dulu yang untuk anti free sex karena kita tidak boleh melupakan satu anggota narasumber kita juga. Oke, kepada Dimas yang notabene berada di bidang HIV/AIDS. Boleh nggak jelasin dulu tentang apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS sendiri merupakan virus atau penyakit kelamin yang didapatkan oleh orang-orang saat melakukan seksual. HIV merupakan Human Immunity
virus, sedangkan AIDS sendiri adalah Acquired Immunity Deficiency Syndrome. HIV dan AIDS sendiri bisa terjadi bukan hanya karena seks saja, tapi bisa dikarenakan jarum suntik bekas yang digunakan oleh dokter-dokter untuk menyuntikkan obat ataupun antivirus. Bisa juga dengan membuat tato di lengan atau di bagian tubuh lainnya, di mana jarum yang digunakan untuk membuat tato juga adalah jarum bekas. Berarti antara bidang anti HIV AIDS dan bidang anti VSEC ini saling menyambung dan bisa saling untuk berkolaborasi karena saling berhubungan. Sebagai anggota PIKR tentunya di bidang anti HIV AIDS sendiri, apa saja yang sudah menjadi kontribusi dalam bidang tersebut dalam mengatasi HIV dan AIDS? Kami sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda dan juga masyarakat dengan menjelaskan tentang apa saja dampak-dampak yang mereka dapatkan jika terkena HIV dan AIDS. Kita juga sudah memberitahukan apa saja gejala-gejalanya, seperti ini mulai dari demam, batuk-batuk, dan juga berat badan yang semakin lama semakin menurun. Kita juga memberitahukan apa saja hal-hal yang menyebabkan HIV dan AIDS dapat menyebar. Seperti yang saya katakan tadi, di jarum suntik bekas ataupun jarum tato bekas, termasuk juga melakukan seksual. Oke, berarti tidak hanya dari hubungan seks, namun juga dari peralatan-peralatan bekas dan semacamnya. Berarti emang perlu bagi kita semua untuk kesadaran dan lebih waspada ya. Ya. Oke, berarti mulai dari HIV AIDS sendiri yang merupakan tergolong sebagai sebuah virus, yang mana kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga ada sebuah virus yang disebut sebagai virus corona yang sudah ditemukan vaksinnya. Lalu bagaimana dengan virus HIV AIDS ini? Apakah ada cara pengobatan atau vaksinnya tersendiri? Vaksinnya memang tidak ada, tapi cara mengontrol virusnya sendiri ada, yaitu dengan melakukan terapi kombinasi. Berarti apakah dengan terapi kombinasi itu benar-benar orang yang terkena HIV AIDS itu benar-benar akan tersembuh dari penyakitnya dan beraktivitas seperti biasa? Sepertinya sih ya. Untuk HIV AIDS, pengobatan HIV AIDS itu belum ada obatnya sampai sekarang. Dan dari kasus-kasus yang beredar saat ini, penyakit HIV AIDS ini, obatnya itu hanya kematian saja. Belum ada ditemukan obat yang benar-benar menyembuhkan HIV AIDS ini. Ya, karena juga HIV AIDS ini kemungkinan juga memang suatu virus yang sangat berbahaya. Jadi untuk teman-teman kan bisa lah untuk menjaga itu kan, untuk tidak melakukan hubungan tersebut. Nah, berarti kita coba masuk lebih dalam untuk membahas tentang VSEC terlebih dahulu. Nah, dari penjelasan HIV dan VSEC tadi, anggota VSEC sendiri sudah pernah atau menemui atau menangani kasus seks bebas itu sendiri yang terdekat di wilayah ini? Untuk penanganan dari VSEC sudah pernah dibilang sudah yang terjadi di wilayah sekitar kota ini sudah pernah menangani kasus-kasus yang bersangkutan dengan seks bebas. Iya. Contohnya seperti Oke. Contohnya itu juga seperti waktu itu pernah terjadi kejadian di sebuah kos gitu kan, ada kejadian untuk melakukan ya seperti HS mungkin atau gimana. Jadi kami menanganinya dengan cara lebih tepatnya bukan kami menangani, tapi kami melaporkan kepada pihak sekolah telah terjadinya untuk perilaku seks bebas tersebut. Berarti untuk kota Solo atau wilayah-wilayah sekitar Solo Raya ini, remaja-remaja yang melakukan seks bebas tersebut apakah bisa dibilang banyak atau masih sedikit? Oke, kalau untuk di kota raya, di Solo Raya ini dibilang sedikit, tidak juga, dibilang banyak, tidak juga, karena banyak remaja yang memiliki kesadaran penuh atas itu.
Berarti tentunya kita perlu untuk memperhatikan teman-teman kita atau remaja sekitar kita ya. Ya lebih tepatnya itu kayak keluarga atau pertemanan kita. Era digital kan semakin berkembang. Nah, di era digital ini, menurut Abang dan Kak tentunya sebagai anggota anti free sex, apakah memberikan dampak bagi remaja-remaja yang akhirnya memicu mereka untuk melakukan hubungan seks bebas ini? Coba ulang lagi pertanyaannya. Oke, maaf, maksudnya kan kita ini kan di era media sosial, tentunya remaja sudah umumnya ya memakai media sosial. Nah, apakah hal tersebut memberikan pengaruh terhadap pengaruh yang membuat remaja tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan seks bebas? Untuk itu tergantung remaja. Dia menggunakan gadget atau media sosialnya itu dengan baik atau tidak. Contoh dengan baik dia mencari melihat apa saja akibat atau dampak yang buruk bagi dirinya sendiri atas apa yang terjadi gitu. Dan kalau untuk buruknya remaja ini ataupun untuk burungnya itu biasanya lebih terdampak seperti anak-anak atau orang-orang di bawah umur yang sering karena kepo gitu kan tentang apa itu free sex atau berhubungan seksual gitu. Jadi mereka sering melihat kayak video-video porno ataupun kayak ya contohnya itu kayak video-video kasus-kasus viral gitu kan ya gitu kan di sekolah-sekolah gitu. Jadi lebih tepatnya begitulah cara-caranya. Jadi tergantung remaja itu tersendiri bagaimana cara mereka menggunakan media sosial. Berarti untuk anak-anak yang usia remaja penting untuk mengontrol diri mereka dalam bermedia sosial. Dan penting juga bagi orang tua untuk mengkontrol anaknya, memperhatikan anaknya apa saja yang dilakukan oleh anaknya di media sosial. Nah, itu dia yang kadang kita lihat anak-anak sekarang orang tuanya seringkali membebaskan mereka bermain media sosial tanpa membatasinya sehingga ya kita tahu sendirilah apa dampak buruknya. Lebih tepatnya itu dampak buruknya bukan seperti karena kepo sih, lebih tepatnya itu karena orang tua terlalu kayak menyembunyikan hal yang berbau dengan seks ini. Jadi orang tua itu kan takut anaknya tahu ini, jadi kepo akan melakukannya. Tapi itu salah, karena itu bisa aja dicari oleh anak-anak sendiri dengan cara media sosial. Ya, maka lebih baik orang tua itu sendiri yang menjelaskan kepada anaknya sendiri daripada anak tersebut yang mencari tahu sendiri. Nah, kalau kita melihat untuk keluarga-keluarga Indonesia sendiri, seringkali mereka masih membawa edukasi seks ini masih dianggap adalah sesuatu yang tabu. Benar sekali Ahmad, dikarenakan free sex ini sendiri dapat membuat anak-anak terkena HIV dan AIDS. Di mana HIV dan AIDS ini kan adalah penyakit kelamin yang sangat berbahaya, bahkan obatnya sendiri hanya kematian. Namun ada juga orang-orang yang mengatakan HIV dan AIDS ini juga dapat menular dari sentuhan tangan. Tapi sebenarnya itu hanya dapat menular dari suntikan jarum bekas dan juga melakukan hubungan seksual. Lalu juga ada dari air liur, yang intinya cairan lah. Ya, seperti yang dibilang dari paten tadi, kan HIV terjadi karena ada cairan. Jadi untuk masalah sentuhan tangan bisa jadi terjadi karena cairan dari tangan seperti peluh. Jadi itu bisa jadi terjadi. Jadi mungkin dari situ. Nah, dari penyakit, apakah orang yang memiliki penyakit HIV ini memiliki ciri-ciri tertentu? Pastinya ada. Dimulai dari dia yang demam-demam. Baru lu, ini demam kan?
Ya. Ya abang juga termasuk demam nih. Apa nih abang tertular nih? Ya enggak dong. Jadi gimana dong? Apakah abang melakukan hubungan? Enggak sih. Ya. Yakin? Yakin lah. 100%. Tapi kan kami akan memberitahukan pencegahannya. Jadi nggak mungkin juga kan abang melakukan. Ya menatakan kebalikan dari. Ya bisa jadi sih. Memangnya abang batuk-batuk juga lah. Batuk juga gitu. Waduh. Ah. Bisa jadi nih. Apakah abang bikin tato? Waduh, tidak. Oh, tentunya tidak ya. Masih. Ya, enggak, abang lebih takut jarum. Kalau jarum Jangan berarti, ini ternyata ke jarum ya Ya teman-teman. dikit. berarti itu tidak. Karena yang demam akibat HIV itu dia melakukan hubungan atau terkena jarum, terkena cairan. Ini barang kan nggak melakukan. Enggak dong. Oke, lain kali kita harus lebih waspada. Waspada terhadap diri sendiri dan keluarga. Lanjut dari gejalanya tadi. Gejala keduanya ada batuk-batuk, lalu dia diare dan mulai kehilangan berat badan sedikit demi sedikit. Makin mengurus lah. Tapi bukan kayak saya. Saya kurus ini dari lahir. Oke. Ya Allah, disuruh. Berarti orang yang obesitas bisa Terkena penyakit. dia terbaru ya. Oke, Untuk orang obesitas, maaf tadi kami juga bercanda. Ya, berarti kan harus kena terus. Jangan dilakukan, ya mohon. Jangan dilakukan. Karena efek buruknya lebih besar daripada kurusnya. Oke. Oke, terima kasih. Tapi apa gejala lain dari orang yang terkena penyakit HIV ini? Ada. Kalau misalkan orang biasanya demam itu paling 2 hari, 3 hari, atau bahkan paling lama bisa 5 hari kan. Tapi ini demamnya malah berkelanjutan, makin parah, makin lama, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan. Bang, saya pernah demam 2 minggu, Bang. Gimana itu, Bang? Waduh, Saya mati itu. Nah gitu, nanti marah bang. jangan dong, jangan dong. Kamera bercanda. Untuk kameramen mohon dijaga lagi kesehatannya. Bener lagi. Oke, lanjutannya. Lalu dia bisa terkena pneumonia, bisa terkena TB, bisa terkena toxoplasmosis, sakit kepala yang parah, kelemahan otot, kesulitan berjalan, kejang-kejang, dan lain-lain. Jadi bang, aku kan pernah gitu kan melihat anak-anak UKS gitu kan, usaha kesehatan sekolah ini mengurus anak-anak yang kejang-kejang. Apa itu termasuk bang? Waduh, bisa jadi itu. Mana tahu kan kemarin malam dia sudah melakukannya. Oh iya bisa jadi bang ya. Waduh. Aduh. Tapi semoga tidak lah ya bang. Ya, semoga tidak. Daripada nanti dia terjadi kan nggak masuk akal. Kalaupun terjadi nggak bagus ya. Itu bang. Takutnya. Oke, nah. Bentar. Itu. Baik, Bang. Mana. Nah, berarti melihat AIDS tadi yang begitu bahaya segala macam sampai beresiko kematian, maka kita harus menjaga diri kita, menjaga pergaulan kita tentunya. Nah, maka pada saat ini saya akan bertanya kepada abang-abang dan kakak-kakak yang bekerja di bidang anti-free ini. Sebelumnya kita membahas adalah dampak buruk dari sosial media untuk mereka yang melakukan hubungan seksual berisiko pergaulan bebas. Lebih tepatnya karena dari media sosial bisa pergaulan bebas gitu kan. Tapi mungkin enggak sih kalau misalnya mereka dampak buruknya itu bukan dari media sosial, justru dari lingkungan mereka atau bagaimana cara mereka berteman atau justru dari pacaran itu sendiri. Karena kalau kita lihat pacaran itu kan kayak sudah Semakin menjadi hal bebas. ya semakin bebas di zaman sekarang ini. Bisa ya sih dengan jika seperti yang kita ketahui kalau remaja kan untuk apa ya namanya tuh ya, untuk mengontrol emosi kan juga belum bisa gitu kan, lebih mendominasi itu kayak seperti nafsu mereka. Jadi bisa jadi aja dengan cara berpacaran itu. Nah, jadi menurut abang setuju enggak sama orang-orang yang berpacaran atau tidak, atau lebih untuk mengontrol saja? Oh, sangat negatif sekali statementnya.
ini nggak kontroversi nih bang. Kontroversi. Enggak apa-apa biar jadi berita hoax kan. Viral nanti. Pasti akan ada pro dan kontra. Kalau untuk tepatnya itu sih, kalau untuk perpacaran sebenarnya dari agama kan juga emang sudah dilarang. Cuma kalau emang pacaran ini untuk pendekatan aja, seperti kan dalam Islam kan juga ada gitu kan pendekatan gitu kan sebelum menikah. Ta'aruf lebih tepatnya gitu. Jadi Tapi kalau bagi orang Kristen bang, kalau orang Kristen ya itu nggak pandai lagi aku bang. Janganlah bang ini. Sudah beda Tuhan, beda agama lagi nih. Astagfirullah. Ampun ya untuk netizen, jangan dihujat ya. Mohon maaf. Langsung masuk tagar Twitter. Nah, lebih tepatnya kan seperti itu tadi. Jadi kalau untuk pacaran itu bisa aja baik jika memang bisa dikontrol. Cuma jika memang tidak bisa dikontrol lebih baik dari awal untuk Jauhi saja. dijauhi saja gitu. Nah, Bang, saya ingin bertanya, apakah gejala HIV dan gejala AIDS ini sama? Gejalanya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau HIV itu adalah awal terkenanya dari infeksi virusnya. Jika AIDS itu adalah ketika imunitas tubuhnya itu sudah hancur akibat infeksi tersebut. Oh, jadi berarti HIV dan AIDS ini berbeda ya, Pak? Sama tapi agak berbeda sedikit. Oh. Tapi apakah virusnya itu masih sama atau berbeda? Awal virusnya masih sama, tapi gejala dan dampak yang didapatkan itu ada perbedaannya. Seperti apa gejala HIV dan seperti apa gejala AIDS? Jika HIV itu bisa seperti orang itu demamnya kayak demam biasa, tapi kalau AIDS itu demamnya sudah yang berkelanjutan. Tapi ini Bang ya, kan semakin seperti kita ketahui kan di AIDS ini kan kekebalan tubuh ini udah menurun itu kan Bang. Berarti apa mungkin AIDS ini ada virus barunya gitu Bang? Bukan menurun, tapi emang imunitasnya itu sudah hancur akibat kan seperti itu Bang. Nah, jadi apakah AIDS ini virus terbaru atau virus barunya lah, virus kedua yang masuk karena ada HIV tadi Bang? Bukan virus kedua yang masuk, tapi memang virus HIV yang sudah sangat parah. Oh gitu. Jadi kalau sudah sangat parah, apakah keadaan fisik dari yang pertamanya HIV dan AIDS keadaan fisiknya berbeda atau sama? Ada perbedaannya. Kalau HIV itu bisa demam biasa. Jika yang AIDS itu demamnya sudah sangat parah sekali. Diarenya sangat parah sekali, sakit perut terus-menerus. Bahkan batuk-batuknya pun juga bisa jadi sampai berdarah. Kalau disebut diare berarti apakah nafsu makannya itu berkurang Bang? Nafsu makan bisa berkurang dikarenakan memang yang mengalami virus-virus ini berat badannya semakin lama semakin menurun. Jadi berarti mereka kurus ya Bang? Ya. Tapi tidak semua orang kurus terkena ya. Oke. Takutnya Abang sih, aduh. Enggak ya Bang? Enggak. Nah, kelompok orang kurus. Nah, kalau begitu, jika ini contoh ya, kalau misalnya kita contohkan orang yang terkena HIV/AIDS ini ketika mereka meninggal, apakah virusnya masih bisa menyebar atau tidak? Soalnya kan kalau corona yang tonton kemarin tuh bisa menyebar sampai orang-orangnya pakai baju full putih, full helmet segala macamnya untuk menguburkannya kan? Nah, bagaimana dengan HIV/AIDS ini? HIV/AIDS ini berbeda karena virusnya itu tidak dapat bertahan lama di luar permukaan atau di luar tubuh. Berbeda dengan corona yang virusnya dapat bertahan sangat lama sekali. Makanya orang-orang bahkan sampai social distancing. Oke, berarti jenazahnya tersebut bisa dapat ditangani seperti biasa aja ya? Bisa. Oke, baik. Nah, kita masuk ke Prisek lagi. Boleh ya barang kayak gitu. Weh, lain dah. Pertanda nih. Pertanda nih. Waduh. Itu corona ya. Waduh. Kayak ini. Canda ya. Nah, kita belum masuk nih ke faktor-faktor Prisek. Nah, dari kakak-kakak dan abang ini boleh dijelaskan apa-apa saja faktor-faktor dari Prisek tersebut? Faktor dari Prisek itu yang kita ketahui, yang ada di sekitar kita itu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor keluarga, yang kedua itu faktor lingkungan, dan yang ketiga itu faktor dari pertemanan kita sendiri. Nah, untuk faktor lingkungan,
akan dijelaskan oleh Bang Kini. Nah, Kalau teman-teman sesat nih. Faktor lingkungan. Oh. Oke, kalau dari faktor lingkungan seperti yang kita ketahui kan, kalau bermasyarakat kita kan tidak selalu sama gitu kan. Tiap-tiap masyarakat pasti berbeda. Seperti dari Jawa gini, dari Sumatera kayak gini, dari Kalimantan kayak gini, dari Papua kayak gini. Wah, ini kameramen Jangan rasis ya Bang ya. rasis. Ini Kameramen kameramen rasis. rasis ini. Gua Jawa, kameramen rasis. Ya, seperti kita ketahui kan masyarakat itu berbeda. Mana tahu kan jika emang dari seperti dunia luar lah kan, seperti Jepang emang disahkan untuk melakukan hubungan-hubungan begitu. Jadi kemungkinan memang dari masyarakat jadi ketularan lah, jadi gitu kan. Emang kayak adat istiadatnya begitu gitu. Apalagi kan perbedaan adat istiadat atau lingkungan dari perdesaan dan kota berbeda, sangat berbeda kan. Kalau di desa itu kan adat istiadatnya sangat ketat untuk menjaga perempuan yang tidak boleh keluar malam dan semacamnya. Sedangkan di kota itu sangat bebas. Bukan berarti bebas, tapi lebih kayak diberi izin gitu kan. Nah, tadi dari faktor lingkungan nih. Kalau dari faktor keluarga itu gimana? Misalnya kalau seandainya dia dari keluarga yang keras, terus bergaulnya sama orang-orang yang sifatnya terbilang buruk. Oh, dari faktor keluarga itu tergantung bagaimana cara keluarga orang tuanya mendidik dirinya, bagaimana cara keluarganya itu membatasi dirinya. Seperti keluarganya acuh tak acuh terhadap dirinya, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu bisa anak itu melakukan sesuka hatinya dan kebebasan dirinya sendiri. Sedangkan jika keluarga orang tua yang selalu memperhatikan anaknya, bertanya kepada anaknya, menanyakan bagaimana kehidupan anaknya, itu rasa di hati anak, oh saya harus menurut kepada orang tua, saya tidak boleh melakukan hal ini, orang tua saya pasti kecewa. Dan ada juga faktor dari keluarga yang kedua orang tuanya selalu bertengkar setiap hari. Ya, seperti Zaida bilang tadi kan. Dan anaknya pasti stres kan di rumah, dan dia mencari kebebasan di luar, mencari kesenangan di luar. Bisa juga terlalu berpacaran bergantung gitu ke kan. pacar kan. Ya, jadi iya. kayak lebih enak dipacar ya tadi. Dan Kata itu orang tua juga gitu. yang membuat hubungan hubungan sesama jenis. Oh, iya. Karena contoh Oh, ya. saya melihat kedua orang saya selalu bertengkar, saya menganggap laki-laki itu tidak baik Iya. untuk saya. Saya tidak mau punya hubungan Dia dengan jadi punya laki-laki. trauma gitu. Iya, dan saya mencari kasih sayang kepada semua jenis. Dan itu bisa bersangkutan kepada HIV dan AIDS. Seharusnya orang tua bisa menjadi contoh yang baik sih untuk anaknya. Dikarenakan orang tua itu kan merupakan Contoh pertama. ya contoh pertama, guru pertama bagi seorang anak. Dimas pengalaman pribadi. Kameramen diam. Orang tua saya baik-baik saja. Alhamdulillah hingga kini harmonis. Alhamdulillah. Semoga kedepannya tetap. Amin. Tapi bagi anak-anak yang di luar sana yang mempunyai keluarga yang tidak harmonis atau bisa dibilang sudah berpisah, jangan menganggap diri kamu kekurangan kasih sayang ya. Ada teman-teman dan lingkungan Kerabat-kerabat kerabat lain juga. kita lainnya yang masih sayang dengan kita. Kan juga di sekolah juga ada free sorry. Ampun. Seperti kita ketahui kan di sekolah juga ada PR gitu kan. Jadi tempat curhat ataupun Jadi tempat teman dekat. gitu. Jadi sahabat juga bisa. Jadi ayang juga bisa. Tapi jangan lah ya. Oke, kalau begitu apakah menjadi nolep itu lebih baik itu kan untuk menghindari dari tercemarnya lingkungan sekitar? Sabar, kalau untuk menjadi nolep nanti aku lebih menyinggung dari bidang kecakapan hidup, takutnya gitu kan. Seperti yang kita ketahui kan kalau nolep itu kan tidak punya teman, relasi lebih sedikit. Jadi kayak sosialisasi pun jadi susah. Jadi kalau bersekolah jadi kurang menarik gitu. Bisa jadi juga bahan bulian Ya, untuk jadi jangan teman-teman. belum bully. Jadi Ya lebih baik itu 50-50 lah. Nolep boleh, tapi asal Harus ada juga bergaul. sosialisasinya. Rumput deh. Gitu iya. Kameramennya kayak rasis banget ya. Berarti lebih baik kita keluar menikmati alam daripada menikmati. Tapi terjadi juga seperti tadi karena tidak ada teman. Sosial media jadi bahannya. Jadi sering nonton video jadi dia. Lebih baik Ini malah Ada. lucu juga kan. bukan ya. Bukan.
akan memicu HIV Iya. dan AIDS. Tapi free-sex belum tentu bisa jadi HIV. Nah. Tapi HIV sudah pasti free-sex biasanya. Nah, maka penting bagi kita untuk mencegah dan menjaga diri kita agar tidak tercemar ke dalam bentuk-bentuk free sex tersebut. Karena seperti kata kebanyakan dokter, lebih baik mencegah daripada Daripada mengobati. Malah HIV ini tidak ada obatnya. Jadi ingat teman-teman. Kameramen sangat baik sekali. Baik sekali kameramen. Padahal dari tadi kontroversi. Jadi lebih baik kita untuk menjaga diri kita, apalagi penting dalam sebuah keluarga karena mereka adalah contoh pertama yang mendidik anak-anak mereka, maka buatlah keluarga menjadi sebuah tempat yang ternyaman bagi Dan anak-anak mereka. Iya. Waduh. Baik, mungkin itu saja dari kami berdua dan bintang tamu spesial kita ini pada segmen Rubik Ruang Bincang Asik. Asik. Ya, yang membahas tentang anti free sex dan anti HIV. Oke, maka mungkin dari itu ini Buat tutup nih. Ya, kita akan tutup teman kita. Semoga kalian kedepannya kalau melihat wajah-wajah kami tidak akan bosan kembali ya. Kalau wajah Bang Mait mungkin